Nah, pagi ini saya tidak akan bahas saham, tapi eh, hutang pay later atau pinjol ya, hutang online di warga negara Republik Indonesia ini mencapai 1 triliun. Ini sebenarnya fenomena ini sudah diprediksi ya, karena bukan karena memang masyarakat kita sekarang dengan semakin terbukanya informasi, banyak dimudahkan untuk investasi. Bahkan kita buka Livin Mandiri aja sudah ada tawaran untuk beli obligasi ya. Kemudian ada juga akun-akun reksadana seperti Bibit, kemudian Bareksa dan lain-lain. Jadi semakin sulit warga negara Indonesia ini untuk pinjam ke teman gitu. Ya, ini bukan karena apa-apa ya, bukan karena bahas ada yang pinjam ke saya atau apa, bukan. Ini memang murni video ini saya buat untuk edukasi, karena gini, contohnya gini, ketika reksadana kemudian ada obligasi menawarkan return sampai 6% misalnya. Ketika seseorang datang ke temennya, Mas saya pinjam 10 juta bisa nggak? Saya balikin 3 bulan misalnya. Sementara hukum negara kita, hukum agama lah, kalau di agama saya Islam kan masih pakai fikih konvensional. Jadi kalau ada tambahan itu riba. Nah sementara bunga bank aja riba atau tidak sekarang debatable kan. Begitu kita tahu sejarah bank, bahwa bank itu seperti itu, mulai cerita Goldsmith kemarin. Jadi bank itu ketika orang kredit dibebankan 12% bunganya, sedangkan orang nabung cuma 3%. Menurut saya haram kalau sudah 6%, karena separuh-separuh bagi hasil. Tapi selama itu masih 3% itu dolim ke kita, jadi ambil aja gitu. Nah sedangkan sekarang fenomenanya adalah dengan berlindung di balik hukum agama itu, orang bisa suka-suka loh. Nah misalnya saya pinjem 100 juta misalnya, saya balikan setahun, kemudian karena alasan riba dan haram dan lain-lain, saya balikin 100 juta. Padahal 100 juta tadi saya masukkan, saya belikan ke saham BBCA atau BRI, returnnya itu mungkin bisa 10-20% setahun. Nah yang dolim siapa sekarang? Sama dengan cerita Gus Baha ketika tetangganya mau merantau ke Sumatera tahun 1995, pinjem sapi kakaknya. Sapi waktu itu harganya 5 juta. Ketika dia sudah sukses pulang dari Sumatera ke Jawa, kemudian dia nyaur utangnya 5 juta lagi dengan alasan kalau dilebihi riba. Wah, Gus Baha waktu dalam ceramah itu, cah goblok katanya. Akhirnya ya uang itu nggak usah kamu kasihkan kalau gitu. Kamu pergi ke pasar, ketika beli sapi dengan besar di zaman waktu itu, ternyata berapa? 25 juta. Ya, jadi itu. Jadi sekarang kita itu apa ya? Hukum itu memang harus ada yang fikih-fikih klasik itu, harus ada fikih kontemporer. Sama seperti anak saya waktu masih usia 5 tahun tanya, ya Tayo pergi ke bulan, lalu sholatnya gimana? Kan Ka'bahnya ada di bumi, ngadap kemana? Nah itu hal-hal itu nggak ada di zaman-zaman dulu. Ya harus dibahas sekarang, termasuk fikih soal perbankan, soal finansial, soal investasi ini tadi. Jika tidak, satu-satunya peluang masyarakat Indonesia untuk pinjam itu kemana? Ke bank detail dan pinjol. Karena teman-temannya, tetangga-tetangganya udah tahu cara beli obligasi di Bibit, beli mungkin nanam reksadana, mungkin main saham. Akan semakin sulit masyarakat kita untuk hutang ke temannya dengan sistem fikih yang lama ini gitu. Assalamualaikum.